Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kompak 10. Hari ini akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi pada BUMN, BUMD, dan BUMDes. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Siska Puspitasari dengan NPM 2010-10-4032, Dwi Nur Rahmawati dengan NPM 2010-10-4040, dan yang terakhir Naufal Lutfi Ramadan dengan NPM 2010-10-4093. Masuk ke materi pertama yaitu BUMN dan BUMD. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Penyertaan modal negara dalam BUMN bersumber dari APBN, kapitalisasi cadangan, dan sumber lainnya. Sedangkan BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah merupakan badan usaha milik pemerintah daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan. Penyertaan modal pemerintah daerah dalam BUMD bersumber dari APBD, kapitalisasi cadangan, dan juga sumber lainnya. Kemudian materi selanjutnya adalah model BUMN dan BUMD. Berasal dari keuangan atau kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari APBN atau APBD untuk dijadikan penyertaan modal pemerintah pada persero ataupun perum serta perseroan terbatas lainnya. Karena sudah dipisahkan, maka pengelolaan keuangan BUMN dan BUMD terpisah dari sistem APBN dan APBD. Pengelolaan BUMN dan BUMD didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan atau korporasi dengan sistem manajemen dan akuntansi bisnis. Kemudian yang selanjutnya maksud dan tujuan pendirian BUMN dan BUMD. BUMN atau BUMD diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, serta membantu penerimaan keuangan negara atau daerah. Yang kedua, untuk mengejar keuntungan. Yang ketiga, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Lalu yang keempat, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi padahal sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian yang terakhir, turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Baik, untuk yang selanjutnya adalah mengenai bentuk BUMN. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, terdapat dua bentuk BUMN, yaitu yang pertama ada persero dan yang kedua ada perusahaan umum atau perum. Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tersebut, terdapat tiga bentuk BUMN, yaitu yang pertama ada persero, yang kedua ada perusahaan umum atau perum, dan yang ketiga ada perusahaan jawatan atau perjan. Saat ini sudah tidak terdapat lagi BUMN dalam bentuk perusahaan jawatan. BUMN yang sebelumnya berbentuk perusahaan jawatan tersebut harus diubah menjadi persero, perusahaan umum atau badan layanan umum atau yang disingkat dengan BLU. Untuk yang selanjutnya adalah mengenai BUMN pelaksana PSO atau Public Service Obligation. Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN untuk mengejar laba. Beberapa BUMN ditetapkan sebagai pelaksana tanggung jawab pemberian layanan publik atau Public Service Obligation. Untuk BUMN, pelaksana PSO akan diberikan pembiayaan atau kompensasi dari pemerintah berdasarkan perhitungan bisnis dan komersial, sehingga BUMN bersangkutan tidak akan terlalu terbebani keuangannya. Terdapat beberapa BUMN pelaksana PSO. Untuk yang pertama ada PT Kereta Api Indonesia, untuk yang kedua ada PT Pos Indonesia, dan yang ketiga ada PT Perusahaan Listrik Negara. Pada slide selanjutnya terdapat dua tabel. Untuk tabel yang pertama, yaitu tabel 8.1, berisi tentang kinerja seluruh BUMN mulai dari tahun 2000 hingga tahun 2009. Data ini bersumber dari Kementerian Negara BUMN. Sementara untuk tabel yang kedua ada tabel 8.2, berisi tentang jumlah dividen BUMN pada tahun 2011. Terdapat 17 nama BUMN beserta jumlah dividen yang
dimiliki pada tahun 2011. Selanjutnya adalah mengenai akuntansi BUMN atau BUMD. Karena modal BUMN dan BUMD berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan pengelolaannya, serta keduanya merupakan suatu badan hukum yang terpisah dari pemerintah, maka akuntansi pada BUMN dan BUMD tidak mengikuti standar akuntansi pemerintah atau SAP, tetapi mengikuti standar akuntansi keuangan atau SAK yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Namun demikian, meskipun BUMN dan BUMD beroperasi seperti perusahaan bisnis umumnya, akan tetapi BUMN dan BUMD merupakan bagian dari keuangan negara atau daerah, sehingga laporan keuangannya harus disampaikan kepada pemerintah selaku pemilik perusahaan dan harus diaudit oleh BPK serta auditor internal dari pemerintah. Selanjutnya adalah pengertian badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa atau yang lebih populer disingkat dengan istilah BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Ini ada BUM Desa dibentuk dengan berbagai ragam tujuan seperti tercantum pada Permen Desa nomor 4 tahun 2015 pasal 3, yaitu yang berbunyi yang pertama, A. Meningkatkan perekonomian desa, B. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, yang C. Meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa, D. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga, E. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, F. Membuka lapangan kerja, G. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan yang terakhir ada meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Berikutnya ada jenis usaha. Menurut Permen Desa nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa, pasal 19 menyatakan beberapa jenis usaha yang dapat digunakan untuk mengembangkan bidang usaha, antara lain 1. Bisnis sosial, 2. Bisnis penyewaan, 3. Usaha perantara, 4. Bisnis produksi atau perdagangan, 5. Keuangan, yang 6. Ada usaha bersama. Modal awal BUM Desa menurut pasal 17 Permen Desa nomor 4 tahun 2015 berasal dari APBD Desa yang dapat disertai dengan penyertaan modal yang berasal dari desa atau dari masyarakat. Penyertaan modal desa dapat berupa 1. Hibah dari pihak swasta atau lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBD Desa. Yang kedua ada bantuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten kota yang disalurkan melalui mekanisme APBD Desa. Yang ketiga ada kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APBD Desa. Yang keempat ada aset desa yang diserahkan kepada APBD Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset desa. Sedangkan penyertaan modal masyarakat desa diperoleh dari tabungan masyarakat atau simpanan masyarakat. Modal usaha untuk BUM Desa bisa dimulai dari skala kecil. Yang terpenting sebagai lembaga ekonomi sudah memiliki keuntungan meskipun sedikit. Nantinya keuntungan ini akan berbanding lurus dengan jumlah modal yang diinvestasikan. Berikutnya ada beberapa poin yang harus dicantumkan pada AD atau ART BUM Desa. 1. Nama dan tempat kedudukan, 2. Azas, maksud dan tujuan, ketiga ada kegiatan dan jenis usaha, yang keempat struktur organisasi dan tata kerja pengelola, 5. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengelola, 6. Permodalan, 7. Sistem pertanggungjawaban dan pelaporan, 8. Hak dan kewajiban pengelola, 9. Penghasilan dan penghargaan, 10. Bagi hasil dan rugi, yang ke-11 ada sistem pengawasan internal.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.